Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel STV bersama saya Endang Suryana dan Assalamualaikum, Hilda Fidinilah. di video ini kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat nggak yang upload keberapa, video yang keberapa yang tentang cadar itu? Iya. Jadi kalau Yang pertama ya. Jadi di video yang pertama ini ada yang minta request untuk membuat video lagi tentang seputar cadar, dan yang sudah masuk ke saya pertanyaan-pertanyaan seputar cadar juga. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan saya sebutkan, dan akan menjawab adalah istri saya. Buat kalian yang belum nonton yang tentang cadar itu, kalian nanti bisa lihat di sini ya. Di atas. Oke. Udah siap? Ya, silakan dibacain. Kalau aku bisa jawab, akan aku jawab. Oke. Pertanyaan ini datangnya dari Dina Nur Ekawati Putri. Ya, insya Allah kita akan jawab. Yang pertama, Deg-degan. Pertanyaan pertama, nyaman nggak pakai cadar? Suka gerah nggak sih? Untuk awalnya memang kerasa gerah, kerasa nggak nyaman. Terus kalau mulai sekarang sih udah terbiasa ya, apalagi kita udah meniatkan karena Allah gitu. Karena memang cadar kan, kalau saya menimbangnya sendiri kan sunnah. Jadi setiap ibadah kita niatkan aja untuk Allah ya kan, seperti itu. Insya Allah dimudahkan seperti itu. Jadi ya memang awalnya emang agak sulit, tapi kalau kita udah terbiasa dan kita juga udah berkumpul dengan orang-orang yang seperti kita, orang-orang solih atau solihah seperti ya yang lain seperti itu, insya Allah lebih mudah gitu. Ya, jadi berarti pertanyaannya mungkin dari awal aja gerah ya, dari awal gerah nggak nyaman, tapi karena semua itu diniatkan karena Allah, maka itu semua menjadi ibadah dan tidak terasa lagi gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 2. Ini masih pertanyaan lagi. Terus kalau misalkan awalnya nggak bercadar, kemudian pakai cadar, kebiasaan apa saja yang harus diubah? Kebiasaan apa? Mungkin yang kita ubah itu bergaul kali ya. Jadi kita usahakan kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan gitu loh. Jadi percuma gitu kan, kita misalnya pakai cadar, tapi kita kumpulnya sama orang-orang yang selalu mengingatkan kepada misalnya nih kejelekan atau mengajak kepada kemaksiatan, itu kita akan terpengaruh dan itu akan sulit lagi buat kita gitu loh. Jadi ya yang perlu dirubah ya sikap kita sebagai muslimah itu seperti apa. Seperti itu aja sih sebenarnya. Dan ini mungkin pertanyaannya jawaban yang lebih ininya hijrah ya. Hijrah. Jadi ketika sudah meniatkan mau pakai cadar, meninggalkan teman-teman yang nggak pakai cadar, atau apalagi bergaul dengan yang nggak pakai kerudung gitu ya. Tapi jadi bukan berarti hijrah ya. Tapi bukan berarti kita ini kayak aku udah anti sama mereka, bukan begitu. Gitu, bukan seperti itu ya. Tolong dimengerti, bukan berarti kalau kita udah hijrah, udah pakai cadar, udah pakai jilbab, kemudian kita anti bergaul dengan orang-orang yang memang dulunya belum berhijrah kan. Kita salah seperti itu. Harusnya kita ya udah nggak apa-apa, kita ikut remote, kita ikut ngobrol atau ikut berkumpul, tapi jika ada kemungkaran atau kemaksiatan ya udah kita nggak usah ikut gitu, seperti itu. Tapi kan harus ini juga kan, harus hijrah juga karena emang nggak kuat. Iya, emang seperti itu cobaannya. Emang awal-awal emang agak sulit, emang sih menggenggam sunnah itu seperti menggenggam bara api, sulit banget. Emang seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Ada syarat nggak pakai cadar? Nggak ada syarat. Kalau orang mikirnya gini, kalau pakai cadar syaratnya harus berilmu dulu, syaratnya harus akhlaknya mulia dulu, syaratnya harus ini dulu. Enggak, dia seperti jilbab aja. Allah mensyaratkan
apa namanya itu berjilbab kan dengan syarat dia itu muslimah, balik, itu kewajiban gitu loh Mas. Itu yang kalau jilbab kewajiban ya. Jadi Allah cuman syaratnya cuma 2, balik, muslimah, gitu kan. Sekalipun dia itu ahli maksiat atau seperti apa, kalau Allah udah mewajibkan untuk muslimah, orang muslim ya kan, yang udah masuk Islam kemudian dia balik, ya udah mau nggak mau ya harus berjilbab gitu, terutama cadar. Memang cadar itu sunnah ya kan, nggak ada syarat apa-apa. Kalau para sahabat dulu itu mengerjakan sunnah ya kan, mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Kalau orang sekarang tuh meninggalkan sunnah karena sunnah. Nah, kita cari yang lebih baik gitu loh. Jadi nggak ada syarat apa-apa. Ya, jadi insya Allah nggak ada syarat ya. Nggak ada syarat. Jadi nggak harus baik dulu, harus enggak. Ya, kita hijrah itu harus sesuai dengan niat kita gitu. Kita lanjut. Apa hanya khusus untuk orang yang berpengetahuan agama saja? Enggak, ya seperti tadi yang udah saya jelaskan seperti tadi. Jadi yang pertama nggak ada syarat, terus juga nggak ada harus punya ilmu dulu, artinya harus orang baik dulu, tidak ya. Jadi justru dengan pakai cadar ini kita dituntut untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Belajar dan terus belajar. Yang selanjutnya ada tips khusus nggak? Kalau pakai cadar itu gimana? Tips khusus untuk bercadar mungkin. Mungkin ini pertanyaannya mungkin gitu. Iya, untuk awal-awal mungkin ya kita ngelihat lingkungan dulu. Kita lihat lingkungan, jika lebih besar fitnahnya ketika kita memakai cadar, lebih baik jangan dulu, ya kan? Tapi kalau tempatnya mendukung, nggak apa-apa. Itu bisa buat kalian juga berdakwah juga lebih bisa ya kan, lebih banyak kesempatan buat kalian lebih bisa mengajak ke orang lain gitu kalau lingkungannya mendukung. Tapi jika lingkungannya nih banyak fitnah ketika kita pakai cadar, saya pun seperti itu, aku pun seperti itu. Kalau misalnya nih ke rumah kakek nenek ya kan, karena mayoritas itu mereka menentang orang pakai cadar, daripada harus banyak fitnah, banyak ini ya, kita mencegah gitu loh. Ada madharat, ada maslahat. Kalau kita madharatnya lebih banyak daripada maslahatnya, atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, kita lebih mendahulukan yang banyak tadi. Aku buka, jadi fitnahnya lebih sedikit. Kita lebih itu karena saya memandang jadi itu sunnah. Seperti itu. Tapi kalau lingkungannya mendukung ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi itu 4 pertanyaan itu yang insya Allah sudah dijawab ya. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan, yang pertama, memang kalau udah ada niat untuk melakukan kebaikan, kenapa enggak gitu kan. Maka dilanjut kebaikan itu, dan semoga Allah mempermudah jalannya untuk menjalankan sunnahnya. Terutama karena ini perempuan ya, memang harus lebih menjaga, salah satunya dengan cadar itu. Ada tambahan? Insya Allah nggak ada deh. Cukup aja. Ya mungkin sekian video menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita, yang semoga bermanfaat dan semoga apa yang dicita-citakan sama pemirsa atau yang request pertanyaan ini, semoga Allah permudah hijrahnya dan sama-sama mendapatkan kebaikan. Amin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.